seperti suasana dan juga momentumnya. Minal aidin wal faizin, dan juga selamat datang buat rekan-rekan. Hari ini kita merasakan nuansanya beda banget karena tepat hitungan seminggu kita langsung bisa kumpul bareng di satu acara, yaitu Halal Bihalal Bonek Creator Forum, yang hari ini diadakan di tempat yang juga asik banget ini ya, di bawah pohon. Ini kita lagi diskusi santai di DPR, di bawah pohon rindang miliknya Suro Coffee. Hari ini istimewa sekali. Tadi sudah Kasakusu sudah tahu previewnya di awal. Sudah ada 3 orang istimewa di antara kita semua. Yang pertama tentu saja yang kita banggakan ada Cak Yahya Al-Qadiri selaku manajer Persebaya. Di tengah-tengah kesibukannya ngurusi pemain masih bisa kumpul bersama dengan kita semua. Dan juga ada Cak Dion Prasetyo selaku member Dewan, juga founder Star Award yang tadi sudah preview juga. Tepuk tangan sekali lagi. Dan juga Cak Betet, member BWF yang juga kita lama rindukan sekali. Rekan-rekan semua, hari ini seperti yang sudah diketahui di promo dan juga di informasi yang diunggah di Instagram Bonek Creator Forum, kita tidak sekadar halal bihalal juga, tapi juga ada diskusi Persebaya yang tentunya ini terselenggara berkat support yang luar biasa dari Suro Coffee tentunya. Menunya bisa dipesan mulai sekarang ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Pemesanan ini akan membuat kita lebih maju tentunya juga untuk Suro Coffee, dan juga didukung juga oleh Persebaya Store, ada Stats Rawon, ada Emosi Jiwaku atau biasa disingkat dengan EJ, ada Green Force, ada Bajul Ball yang juga hari ini melive-kan YouTube-nya. Jadi kalau sekarang dibuka YouTube-nya Bajul Ball itu ada kita semua. Yang mau bisa dada-dada di depan kamera ini, yang mau ambil di YouTube. Juga ada didukung oleh Bola Habis dan juga betkenbener.com. Rekan-rekan semua, seperti yang kita sepakati bersama, adzan dulu udah berkumandang, saatnya kita berdiskusi, tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita jadikan semangat bersama supaya diskusi kita semakin terbakar dan seperti semangat Persebaya. Kita akan buka dulu dengan satu tradisi, yaitu Songs for Pride, khas dari Persebaya juga dari Bonek Creator Forum tentunya. Tim audio sudah siap ya? Semangat kami takkan pernah lelah dan terhenti. Berjuanglah engkau demi kebanggaan kami. Ku korbankan semua untuk kau sang pahlawan. Kan ku bela dengan penuh rasa bangga di dada. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Satukan semangatmu, bajul hijauku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Ku selalu mendukungmu, Persebaya. Silakan duduk kembali rekan-rekan semua. Semoga dengan song forward ini kita semakin bisa menjadi pendukungnya Persebaya. Rekan-rekan semua, sebagaimana yang tadi sudah disimak dari pembukaan, tadi istilahnya pembukaan ya, atau diskusi, Cak Dio dan juga Cak Betet sudah kasih preview. Nah sekarang kita akan ketahui secara ofisialnya gitu loh. Rekan-rekan semua, sudah lengkap narasumber di tengah-tengah kita. Sudah saya sebut tadi, sudah saya perkenalkan, ada Cak Yahya Al-Qadiri selaku manajer Persebaya, ada Cak Dion dan juga ada Cak Betet. Langsung aja kita mulai diskusi utama kita.
sebagai perwakilan resmi dari Persebaya, tentunya Cahaya pasti merasakan bagaimana perjalanan Persebaya semusim terakhir kemarin. Kita semua di sini berharap Persebaya kemarin juara, tapi ternyata hanya sampai di peringkat 5, dan kita hanya merasakan ada suatu kebanggaan bahwa pelatih kita terpilih sebagai coach of the year lah, saya gitu. Nah, untuk review musim kemarin dan juga update terbaru dari persiapan musim ini, seperti apa yang bisa Yahya Al-Katsiri sampaikan dan juga sampaikan kepada rekan-rekan di siang hari ini di persiapan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Makasih semuanya teman-teman atas undangannya. Jadi saya di sini memang lebih senang sama teman-teman berdiskusi kapanpun saya dan dimanapun saya, asal ada waktu, insya Allah saya sempatkan untuk berdiskusi dengan semuanya. Itu yang paling banyak. Ya alhamdulillah udah banyak yang ngerti sebenarnya apa yang sedang dilakukan, proses yang sedang dilakukan oleh Persebaya yang sebelumnya mungkin banyak kritisi dan lain sebagainya, kan sekarang udah mulai terbuka kan. Ini seperti ini, arahnya ini seperti ini, arahnya seperti ini. Memang mungkin kadang-kadang orang nggak tahu, apa yang sedang kami jalankan karena mungkin kurangnya komunikasi. Tapi alhamdulillah ini komunikasi semuanya udah sangat baik. Semoga bisa berjalan. Semoga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Terus bahas masalah apa tadi yang musim lalu peringkat 5. Kami pasti tentunya berharap juara nih. Ya. Terus terang kemarin kan saya memang nggak banyak tahu di dalamnya, nggak banyak tahu. Cuman saya mengikuti perkembangan apa yang terjadi. Cuman untuk informasi itu saya nggak mending saya nggak ngomongkan yang lalu, kita ngomong yang depan aja. Ya kalau intinya sih, kalau tahun ini kami akan memulai persiapan lebih cepat. Insya Allah besok udah mulai latihan. Terus kemudian sampai tanggal 22 akan ada Surabaya King. Kalau dalam hal pemain semuanya insya Allah udah siap untuk berlatih besok, kecuali pemain-pemain asing, dan mungkin ada yang confirm 1-2 orang akan izin besok, cuman yang lainnya tetap akan latihan rutin besok. Ya, harapan kita besok menjadi latihan yang bisa memompa semangat ya rekan-rekan semua ya. Perdana ya saya ya besok ya. Perdana. Iya, kita juga ucapkan selamat datang rekan-rekan semua ya. Ini ada pemain Persebaya juga. Mantan ya. Mantan. Yang juga sudah di tengah kita. Harapan kita bisa minggu lah. Iya, rekan-rekan semua. Diskusi masih kita buka ya. Kita oh ya, saya ingatnya juga ya. Rekan-rekan semua, ini dari BWF ada merchandise ya, buat teman-teman yang sekarang sudah pegang smartphone, baru saja mungkin capture momen ini, dipersilakan untuk live Instagram. Bukan live Instagram, tapi status di Instagram ya. Hashtagnya adalah Halbil BWF. Terus kalau mau di tag di Instagram, tagnya ke BWF 1927. Nanti rekan-rekan di BWF akan memilih ya beberapa yang keren sekali update-annya atau statusnya untuk bisa kami berikan tentunya souvenir, yaitu karya-karya dari BWF untuk dibuat-buat. Dipersilakan. Jadi mumpung statusnya seperti ini, hashtagnya ke BWF 1927. Untuk tagnya, untuk hashtagnya adalah Halbil BWF. Halbil BWF. Ya, kita akan diskusi. Ya, saya masih tentang Persebaya ya. Musim ini itu adalah musim yang luar biasa. Persebaya kehilangan banyak pemain, termasuk beberapa pemain yang kami idolakan di musim lalu. Dan transfer juga langsung diputuskan untuk mengganti beberapa pemain yang hengkang. Tapi banyak pertanyaan dari kami nih Cahaya ya. Rata-rata pemainnya adalah pemain belia yang tentunya kalau kami sebagai pendukung harapannya ya ada satu rasa percaya, tapi juga ada rasa satu tanda kutip ya misteri gitu loh. Apakah pemain masih bisa bersaing untuk kompetisi yang keras sekali di musim depan? Bagaimana Cahaya? Jadi gini, kalau sebenarnya semuanya ini insya Allah udah terukur.
coaching staff dan manajemen juga udah mengukur. Insya Allah kemampuan yang tahun ini juga nggak akan banyak berubah dari yang tahun lalu. Terbukti kita masih settle dengan 11 pertama itu udah masih komposisi musim lalu lah. Terus kemudian ditambah kedalaman squad tahun ini kan, maksudnya pemain-pemain mudanya juga menurut kami itu berkualitas, itu aja. Ya semoga ini adalah cikal bakal yang baru, karena pemain-pemain itu rata-rata udah banyak yang kita kontrak jangka panjang, hampir 3 tahun, rata-rata 3 tahun, dan ini memang masih ada yang setahun akhir musim, tapi semuanya walaupun yang hanya setahun itu ada pasal itu yang menyebutkan waktu di tengah musim itu kami bisa memperpanjang kontrak. Seperti di luar kami bisa memperpanjang kontrak. Kenapa kok kami lakukan itu? Kenapa kok nggak langsung nih? Kadang-kadang kan ini apa benar kita harus menebak juga harganya berapa sehingga pas nggak sama-sama dirugikan mungkin. Iya, kalau tadi dari penjelasan saya sudah ada pernyataan bahwa para pemain ini sudah dipastikan nanti bakal settle up dengan Persebaya di musim yang akan datang gitu ya, karena sudah melewati ya istilahnya itu berbagai macam tahapan dari percobaan atau fit dan proper test. Nah, menyimak penjelasan dari Cahaya ini saya ingin ke Cak Bedet dan ke Cak Dion ini ya. Cak Bedet dulu, skuad muda Persebaya Cak Bedet, apakah seperti yang Cahaya sampaikan tadi ini betul-betul skuad terbaik kita untuk menghadapi musim depan ini? Mungkin gini ya, soal skill saya tahu bahwa beberapa pemain-pemain muda ini adalah pemain-pemain muda yang memang memiliki skill yang cukup mumpuni. Tapi problem umum para pemain muda itu adalah mental. Mental ini sangat penting sekali. Jadi di liga yang berkesinambungan selama 34 pertandingan itu butuh mental yang sangat baik. Mengandalkan pemain muda yang non-sewu, jam terbangnya sangat minim di musim yang lalu, itu tentu sangat riskan sekali. Disitulah sebenarnya perannya itu ada di pemain-pemain diet atau pemain-pemain tua untuk memberikan motivasi kepada junior-junior mereka. Kalau ada yang bilang, loh ini persis Arsenal pas waktu juara 2004, oh sorry, Arsenal waktu juara 2004, Mas Iwan Iwe mungkin bisa kasih insight ya. Itu nggak murni pemain muda toh. Ya, di barisan belakang saya boleh koreksi, ada Jens Lehmann, ada Sol Campbell, di lini tengah kita ingatnya Cesc Fabregas, tapi ada Vieira dan ada Pire. Di depan kita ingatnya Jose Antonio Reyes dan Van Persie, tapi Thierry Henry juga ada di sana dan Dennis Bergkamp gitu. Jadi perpaduan antara muda dan tua ini penting untuk menyelaraskan mental gitu. Cristiano Ronaldo bisa tumbuh hebat itu karena mentornya ada Ryan Giggs waktu itu, betul ya Mas Dion ya? Messi bisa tampil hebat karena memiliki mentor bernama Ronaldinho Gaucho gitu. Jadi kalau di Liverpool sendiri, Trent Alexander-Arnold itu bisa tampil hebat karena dia memiliki Van Dijk dan Jordan Henderson untuk memberikan mentor padanya. Nah, di skuad yang sangat muda ini saya sih berharapnya mereka nggak demam panggung gitu. Tapi dari beberapa kali pertandingan waktu percobaan awal seperti Jupriadi, Akbar Firmansyah, itu karakter demam panggung para pemain muda ini masih ada gitu. Jadi saya takutnya itu nanti terbawa terus gitu. Itulah pentingnya bahwasanya ada pemain tua atau pemain-pemain yang disegani untuk memberikan motivasi supaya para pemain ini bisa tampil tetap fight dan tidak kendur mentalnya. Jadi gitu. Kalau dipikirkan secara apakah skillnya mereka mumpuni, saya yakin para tim pelatih tidak serta-merta untuk menggait para pemain ini. Pasti ada portofolio yang sangat menarik sehingga mereka direkrut Persebaya. Tapi soal mental itu soal yang lain gitu. Oke, keren. Aplaus dong untuk analisis dari dua narasumber yang udah tampil ya, ada Cak Yahya, Cak Bedet, dan sekarang Cak Dion. Ini mulai panas ini karena udah nyebrang ke Eropa ini. Cak Dion, kata Cak Yahya, ini bukan Arsenal. Kalau Cak Dion, ini Arsenal apa Ajax Amsterdam? MU. Waduh, MU. Jangan. Pertama saya perlu menggarisbawahi pilihan untuk menggunakan pemain muda. Ini bukan sembarang pemain muda menurut saya ya. Karena pemain muda ini punya catatan timnas di situ. Dan pilihan untuk menggunakan pemain muda adalah pilihan budget yang tepat menurut saya. Karena apa?
rasionalisasi. Apabila kita menuruti keinginan pemain itu untuk gaji sekian, kontrak sekian, nggak lama Persebaya tutup. Saya apresiasi dulu nih, karena itu tindakan penyelamatan menurut saya. Karena kita nggak bisa nuruti jor-joran dana yang dari luar sana. Anggap aja sugar daddy lah ya, klub-klub yang memiliki dana berlimpah. Jadi yang dilakukan sekarang adalah rasionalisasi, tetapi bukan sembarang rasionalisasi, karena yang dipilih adalah pemain-pemain pilihan. Memang pemain-pemain ini masih hijau, potensi ada. Nah, disinilah pentingnya menggunakan pemain-pemain yang senior dan pemilihan pemain asing yang tepat. Pemain asing yang tepat. Satu yang saya aplaus adalah pemilihan dari Leo Lelis. Leo Lelis adalah gambaran dari teman-teman yang kemarin pengen punya back tengah seperti Anderson Sales, yang bisa tendangan bebas, bisa membaca permainan, bisa mencetak gol dari scrimmage, dari bola mati. Inilah yang nanti mungkin bisa dilakukan oleh Persebaya di musim depan ini. Dan usianya masih muda, berhasil pula. Itu dua kalian terpenuhi meskipun asalnya dari tim degradasi. Nah, ini kan kemarin sempat ada ini ya, sempat ada dispute, sempat ada kericuan di antara teman-teman. Kok ini sih, kok dari tim ini? Loh, dari tim yang degradasi itu pasti ada satu dua mutiara yang berkilau. Itulah yang diambil oleh Persebaya saat ini. Dan semoga apa yang saya katakan ini tidak salah. Itu. Tapi kalau saya lihat untuk secara keseluruhan tim untuk musim depan memang sangat menjanjikan. Tapi harus diwaspadai bahwa biasanya pemain-pemain Persebaya ini agak grogi kalau ditonton oleh penonton. Biasanya ini harus disiapkan nih Mas. Apa namanya formulasinya seperti apa nih? Anak-anak muda ini kayak gimana nih? Jangan sampai nanti ada suara-suara wah nyebut gawat apa berdek duluan kan biasanya ya. Ini mungkin nanti Pak Manajer bisa menyiapkan seperti apa treatmentnya anak-anak muda, karena beberapa di antara mereka ini kan tidak merasakan namanya main di Karangaya misalnya. Itu kan feel-nya berbeda. Itu harus mulai dikasih treatment dikit-dikit bahwa iki Surabaya ini seperti ini, kulturnya seperti ini, dan jangan kaget jika nanti ada paido. Dan paido tetap harus dalam konteks konstruktif, tidak menyerang pribadi. Itu menurut saya. Jadi untuk tim yang akan datang ini, menurut saya menjanjikan. Asal diberikan pemain-pemain senior dan asing yang mumpuni dan tidak sampai ada cedera parah yang menimpa pemain. Kira-kira gitu. Ini optimisme mulai kelihatan ya dari Cak Dion ya, tetap mendukung optimisme dan juga dukungan ini ya. Nah tadi Cak Dion udah menyinggung ini ya pemain asing. Nah Cak Yaya ini kan banyak di antara kami ini bertanya-tanya. Ini yang officialnya kan baru Leonalis ya. Tentunya kami berharap ini belum mencukupi untuk kompetisi yang sekeras itu. Kira-kira kriteria pemain asing seperti apa sih yang betul-betul diinginkan Persebaya? Karena selama ini kan baru Leonalis yang diinginkan. Jadi gini, masalah pemain asing ya, masalah pemain asing yang jelas tiga-tiganya bermain di kompetisi Eropa dan masih ada kontrak dengan klubnya, bahkan ada yang masih bermain di klubnya. Dan menurut analisa kami ya, kalau pemain asing semuanya ini insya Allah kalau berdasarkan analisa pemain asingnya insya Allah lebih bagus dari yang kemarin. Rencananya seperti itu insya Allah. Aplaus dong, lebih bagus dari yang kemarin teman-teman. Kami sedang jalin komunikasi dengan salah satu striker. Menurut analisa dari beberapa teman-teman analis, kalau benar striker itu yang masuk ke Persebaya, kalau benar itu orang itu yang masuk, maka itu dia untuk level Indonesia dia striker terbaik menurut analis. Sekali lagi ya, menurut analis. Falcot, waduh ngeluh nih Falcot nih, waduh. Ya, rekan-rekan ini seperti tren sekarang ya. Kalau ramai lanjut 4-2. Monggo, langsung. Kalau benar striker itu yang masuk ke Persebaya, kalau benar itu orang itu yang masuk, maka itu
Ya untuk level Indonesia dia striker terbaik menurut analis. Sekali lagi ya, menurut analis. Falcott, waduh ngeluh nih Falcott nih satu doang. Ya, rekan-rekan, ini seperti tren sekarang ya. Kalau ramai lanjut 4-2. Monggo. Langsung. Kemudian yang masalah tadi pemain tua, pemain senior sorry. Kita udah coba sebenarnya. Menurut kami, menurut tim pelatih, ini insya Allah udah cukup. Terus kemudian masalah-masalah seperti pemain tua itu kan kita juga harus ngukur. Persebaya ini begitu dia kelihatan moncer, halangannya adalah dipanggil timnas, maka dia akan contoh 34 pertandingan dia hanya main cuma 15 pertandingan. Ya, iya. Ya, enggak, itu halangan-halangan yang harus kita hitung semua. Dan menurut kami, ya insya Allah ini salah satu jalan yang terbaik untuk membangun tim ini, membangun tim ini untuk juara. Itu yang kami pikirkan itu seperti itu. Iya. Kalau rekan-rekan pasti juga ya lagi tren ya. Ini kalau bisa di spill sama Cahaya ini pemain asing ini kiblatnya ke Eropa atau Amerika Latin kira-kira. Belum bisa nyempil ini ya. Ya, jadi kalau spill sabar dulu ya rekan-rekan semua ya. Tapi kita doakan saja seperti yang tadi disampaikan oleh beliau. Berdasarkan statistik dan analis ini nanti bakal jadi striker terbaik di Liga Indonesia miliknya Persebaya. Tepuk tangan buat Persebaya. Nah, di sini kita punya nggak cuma pemain yang nunggu bola saja ya, tapi juga kreator untuk ciptakan peluang ini ya. Cuma ngangkat larinya. Oh iya. Ya harapannya gitu ya. Oke rekan semua, masih di diskusi BWA halal bihalal juga diskusi Persebaya, dipersilakan ya. Menu-menu masih tersedia, semua menu ini available untuk diminum di sini dan juga dibawa pulang, persembahan dari Surakopi tentunya. Ya kita lanjut diskusi dengan rekan-rekan di sini. Ada Cak Yaya Katri manajer Persebaya dan juga ada Cak Dion dari Stad Rawon ya, dan juga Cak Bedat dari BWF. Ya kita ke komentarnya dari Cak Dion dulu ya, menyoal pemain-pemain ini ya, pemain asing tadi yang sudah dipersiapkan ini meskipun baru satu ini. Kalau dari Cak Dion ini kira-kira apakah juga senada dengan Cahaya gitu ya, gak lama lagi kita bakal ketahuan di spill ini pemain terbaiknya bakal seperti apa, striker terbaiknya tadi dijanjikan itu. Kalau saya ini wakil Stad Rawon ya, kan nggak mungkin kalau beliau kan Persebaya ya, Stad Rawon ya. Kalau dari yang sudah beredar-beredar nih ya, info-info kabar burung, kabar manuk dan teman-temannya kan ya, ada yang dari Brasil, ada yang dari Jepang nih kabar manuknya. Dan kalau striker, jujur saya juga belum bisa spill juga, karena ya masa saya dulu beliau kan, saya bukan orang dalam loh, bisa. Tapi memang itu tadi pemilihan pemain asing di sini penting. Meskipun memang beberapa dari itu tahu namanya siapa, statistiknya seperti apa. Tapi ingat, musim lalu kita punya Marukawa sama Bruno, yang kita juga nggak tahu nih mereka itu siapa. Sampai Marukawa pakai nomor 10 itu lapo. Wong Jepang pakai nomor 10, tapi ternyata dia bisa membuktikan bahwa dia adalah sisa sejarah. Gitu. Nah itu juga harapan yang sama untuk musim depan ini, bahwa semoga pemain-pemain asing yang dikontrak nantinya sesuai dengan ekspektasi. Semoga jangan sampai membeli kucing dalam karung. Tapi saya rasa kalau beliau ini ya, kalau mau beli itu kayaknya bener deh, harus dicek-cek ulang. Mau kontrak cek ulang, kamu sakit enggak, kamu punya cedera enggak, sebenarnya kayak gitu deh. Kalau nggak mau rugi juga. Nanti kalau rugi, kalau misalnya rugi ya, Persebaya rugi, yang ngomel siapa? Semuanya yang ngomel. Apalagi salah beli. Mungkin nggak cedera tapi salah beli kayak kemarin. Jadi kelutan seumur hidup itu nanti. Jangan sampai. Tapi saya rasa beliau sudah belajar dari pengalaman yang sudah, dan kita doakan semoga pilihannya tidak salah dan bisa berbicara banyak di Liga Indonesia. Dan satu lagi, jangan sampai cedera. Kadang-kadang kita punya sejarah nih,
kita ngontrak pemain asing bagus banget, ternyata kakinya kaca. Zaman tahun 2001 ada Roni Pereira, zaman dulu itu pemain Brasil. Iya. Si cilik umbulan. Aku kenal Balde toh. Aku kenal Balde toh. Nah, ini tahun 2007 lah ada Pablo Rojas. Nah, itu kan ini temannya ini ada temennya ini. Ada Pablo Rojas. Ini juga sama bagus, skill bagus tapi kakinya kaca. Jangan sampai kita dapat pemain bagus tapi kakinya kaca kan. Saya kira itu sudah di mapping lah seperti itu, semoga bisa berkembang lagi, bisa membawa tim ini sesuai dengan target. Karena apa? Tim ini targetnya 3 besar ya, saya kalau nggak salah kemarin. Kalau kita ikut liga, itu semua itu ingin kejar juara. Tapi targetnya? Tapi kalau umpamanya ada di Asia itu minimal. Ada di Asia, berarti kan let's say kita bilang 3 besar. Otomatis kalau 3 besar ini terucap kan sudah diukur, nggak mungkin pelatih ini bilang iya tapi ternyata kualitas pemainnya nggak mumpuni, pasti sudah diukur. Dan saya pikir dari 2018 sampai sekarang konsisten di 5 besar untuk tim yang baru kembali dipulihkan itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Meskipun kita juga kangen nih sama juara, saya pun kangen, tak beda kan semua kangen dengan juara, tapi saya pikir bagaimana caranya Persebaya ini bisa berdiri jejak dulu, memiliki kemampuan finansial yang bagus sampai pada akhirnya nanti bisa continue berkompetisi di Asia. Karena Asia itu kan idaman ya, duitnya juga gede, idaman seperti itu. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik buat Persebaya di musim depan. Amin tentunya rekan-rekan semua ya. Kalau tadi sudah ada komentar juga dari ini ya, Cak Gion dari Staf Tawang. Cak Betet tadi sudah terucap Arsenal, apakah ada rencana Granit Xhaka mau didatangkan? Saya mau tanya dulu nih sama Mas Yajan nih. Ini targetnya kemarin yang saya dengar itu mencetak juara Mas. Sekarang direvisi nih, jadi 3 besar. 3 besar. Bener Mas ya? Tanya dulu. Gini, kalau saya ya, saya setiap ikut kompetisi apapun itu pasti kita bisa juara. Itu dulu, kita nggak usah nge-level. Oh nanti urutan 2, kita bangun mindset dulu bahwa kita bisa juara. Kita harus bangun mindset itu dulu. Itu bukan cuma dari manajemen, itu juga harus dibangun juga dari supporter, dari semua elemen yang mendukung tim itu. Jadi bahasanya itu kita akan mengejar suara itu, mungkin itu. Ya, kenapa saya tanya itu? Karena gini ya, kalimat mencetak juara seperti yang Coach Adi bilang itu kalimat yang abu-abu, ambigu, nggak ada pakemnya, nggak ada finishnya. Anda finish di posisi 10 menjauh ya, atau posisi 12, Anda bisa beralibi dengan mengatakan tim ini mencetak juara, gitu. Makanya kalau saya disuruh pilih, saya kan lebih senang omongannya Azhar waktu musim lalu, target 5 besar, wis karuane. Jadi ada patternnya, ada finishnya, 5 besar, yo wis. Tapi alibi untuk omongan mencetak juara itu menjauh, itu terlalu abu-abu. Nek jare arek bonek, nek wani aja wedi, nek wadi aja wani-wani, nek wedi aja wani-wani gitu loh. Jadi maksud saya itu harus ada finish yang jelas gitu. Nah, ketika Mas Yahya bilang 3 besar, saya mengamini dan saya saya mendukung optimisme ini terbangun. Berarti 2022 ini kita 3 besar, di 2023-2024 kita juara. Seperti itu. Itu. Oke, soal pemain ya. Nah, ini ada kontradiktif ya. Agak kontradiktif ya. Waktu di this way, Mas Yahya bilang kalau ada di this way. Kutipannya Mas Yahya bilang kita nggak jadi striker sampai yang wing Westland. Nah, Westland itu kita nggak jadi ambil karena statistiknya bocil. Betul. Anda tahu Westland itu 5 tahun dia baru mencetak 2 gol. Makanya kalau Coach Aji bilang enggak, dijawab pas kemudian Coach Aji bilang enggak, kita masih pakai Westland. Kenapa? Karena statistiknya bagus. Non sewu Coach Aji, itu statistik mana yang dipakai?
Westland itu 5 tahun pertandingan, 5 tahun match, dia cuma mencetak 2 biji gol. Statistik mana yang dipakai? Makanya ketika tadi Mas Yahya bilang bahwasanya kita membeli pemain itu berdasarkan statistik. Nah, saya harap statistiknya ini benar-benar, analis statistik ini benar-benar dijalankan gitu. Dan saya Mas Yahya, Asul itu selalu bilang bahwa kita ingin juara dengan cara yang baik. Makanya dia kiblatnya adalah selalu ke Amerika. Padahal kiblat sepak bola itu di Eropa ya. Nah, maksud saya itu mungkin profesionalisme ala orang-orang Amerika itu yang ditiru. Nah, di era sepak bola modern ini itu seharusnya sudah nggak ada lagi kita kebujuk agen. Mosok pemain kok kenal apa digawe. Kayak gini, loh ini ya. Ini yang saya tulis ya. Kenal pot ini adalah ya dua tahun terakhir dia bermain sebagai winger kiri, sedangkan Persebaya kehilangan Lucy Wilson sebagai central forward gitu loh. Kenapa harus memaksakan pemain yang bahkan jumlah golnya tidak lebih dari 5 biji dan bermain sebagai sayap kiri gitu. Nah, di era sepak bola modern seperti yang saya ungkapkan tadi, seharusnya Asul Ananda itu tahu ada yang namanya talent scout. Jadi sudah nggak perlu ada lagi kebujuk agen. Kenapa? Dari talent scout ini akan diketahui bahwa apakah si A ini benar-benar pemain yang mumpuni, apakah statistiknya baik, itu sudah nggak ada lagi Pak. Ayo, apa ini? Seleksi di sini, wis gak usum. Itu zamannya Anthony Gema Barang biyen usum seleksi. Ini wong ini. Gak usum. Kenapa? Karena dengan adanya talent scout atau kalau yang lebih luas lagi sporting director, itu hal-hal yang sangat-sangat teknis itu sudah bisa diaplikasikan dalam Persebaya. Nah, baik lagi soal mental lagi juga, soal profesionalisme itu juga seorang psikolog. Ada lagi video analis atau teknik analis itu juga perlu. Itu untuk mendukung apa? Untuk mendukung profesionalisme Persebaya dalam mengarungi liga. Jadi benar-benar apa yang diharapkan industri sepak bola itu benar-benar dilakukan Persebaya dengan sangat baik. Itu Mas saya. Jadi kita ngomongkan yang masalah banyaknya apa dulu nih, visual dulu ya tetap Bener dikutip nggak? bener Statementnya yang ya kalau saya pribadi ketika memilih pemain asing dengan coach Aji, semuanya itu pasti ada pertimbangan yang matang. Saya nggak tahu proses terpilihnya Valport. Waktu itu kebetulan saya nggak di sini juga, tapi proses pemilihan pemain ini juga kami banyak diskusi juga. Ya teman mungkin adalah salah satu analis juga kadang-kadang memberikan masukan. Ini seperti ini, nanti bakalnya seperti ini, memang ini sesuai dengan permainan Persebaya dan lain sebagainya. Itu ya kami membuka pintu diskusi itu semuanya. Insya Allah kali tahun ini Insya Allah tidak akan terbujuk lagi lah, Insya Allah seperti itu. Amin. Terus kadang-kadang ada juga memang pemain itu kalau yang di level Eropa itu terkadang ada striker itu dia itu di level itu dia cuma cetak 4 gol, 5 gol, 2 gol, 3 gol, tapi kita lihat secara permainannya dia itu sesuai dengan permainan Persebaya. Kadang ada yang seperti itu. Kadang juga itu memang nyetaknya cuma 3 gol, 2 gol, tapi mainnya 20 kali. Kalau mainnya Liga 1 Eropa, main 20 kali, itu kalau hitung-hitungannya, itu enggak, insya Allah enggak, bukan apa, striker kaleng-kaleng. Walaupun itu dia cuma nyetak 3 gol, 5 gol, 4 gol, berarti dia punya kelebihan khusus apa? Mungkin ya dia bukakan ruangan, dia buat asisnya. Ya. Jadi itu kadang-kadang makanya kita harus menganalisa semuanya dengan matang, terutama dari pelatih yang akan mengonsep permainan ini musim depan. Nah, disitulah nanti terjadilah diskusi. Insya Allah yang tahun ini yang saya rasakan Insya Allah nggak akan ada terlalu masalah. Terus kemudian ya jangan dilupakan juga yang tadi saya bahas juga yang masalah pemain muda yang belum ada pendamping. Tentunya
kami di manajemen itu akan melakukan satu treatment khusus sehingga pemain muda ini cepat beradaptasi dengan kondisi sepak bola Surabaya, mungkin itu. Dan lebih enaknya lagi adalah pemain-pemain muda itu banyak yang jebolan internal ya, dan udah pernah membawa Persebaya juara. Itu mungkin masalah pemain. Tim audio, mikrofon 1 bisa dihidupkan lagi. Oke rekan-rekan, diskusinya panas tapi mengasihkan ya. Tepuk tangan untuk tiga narasumber juga untuk kita semua ya. Ini menarik kalau tadi menyimak ya sebelum saya ke Cak Dion. Saya ingin tanya satu pertanyaan singkat ke Cak Yahura ini. Kalau tadi targetnya 3 besar, tiba-tiba dalam separuh kompetisi ternyata Persebaya itu peringkat 3-2, apakah kemudian target dengan kompetisi harus juara gitu? Kalau ternyata takdir membawa Persebaya jadi ketangga juara gitu. Ini kita harus jadi gini, untuk juara itu kan harus bersatu semuanya. Kalau menurut saya sih 5 elemen harus bersatu. Di Surabaya ini ada 5 elemen: manajemen, internal, terus kemudian pemain, official, dan supporter. Ini harus bersatu ya. Kan kalau katanya teman-teman, ada beberapa teman-teman bahwa Mas gak iso, targetnya pokoknya udah juara. Maka itulah yang harus diomongkan di sini. Kita mau ngejar juara. Targetnya apa? Mengejar juara. Artinya target kita apa? Mengejar juara. Soal nanti kita, oh iya, tapi target realistisnya apa? Mungkin ya itu tadi main di level Asia. Itu adalah garisnya itu di situ. Jadi, iya. Ternyata tiba-tiba di tengah kompetisi, jadi peringkat 2-3. Tidak ada di tengah kompetisi. Wah ini nanti kita harus juara nih. Nggak ada, kita targetnya itu sebenarnya mengejar juara loh. Jadi udah juara aja. Gitu. Juara aja ya. Iya, di Losno aja. Syukur-syukur mungkin masih di peringkat 2, peringkat 3. Ya kita akan cari lagi supaya gimana caranya juara kan gitu. Oke, tepuk tangan teman-teman semua ya. Kita targetnya adalah juara. Ya rekan-rekan semua mengejar juara ya, mengejar juara gitu ya. Jadi kalau ternyata betul-betul peringkat 2 nempel terus kurang 10 pertandingan ya berarti kita kejar peringkat 1-nya untuk mengejar juara. Oke, buat rekan-rekan semua selamat datang di diskusi dan juga Piala BWF di Sura Coffee. Silakan pesan-pesan menu-menunya udah tersedia semua. Bisa di sini dan juga bisa untuk dibawa pulang, termasuk bisa langsung membawa pulang oleh-oleh tentunya beberapa karya dari Bonek Water Forum di sini. Dan juga saya ingatkan untuk teman-teman semua bisa update status di Instagram atau di Twitter. Untuk yang di Instagram hashtagnya adalah Halbil BWF, tagnya ke BWF 1927. Nanti akan disurvei sama rekan-rekan BWF untuk dipilih beberapa yang bisa membawa pulang souvenir dari Bonek Water Forum. Saya ke Cak Dion tadi sudah kita ketahui bersama, termasuk dari Cak Yaya Kabiri. Persebaya rata-rata skuadnya dari pemain muda. Mengawali kompetisi dengan pemain muda, apakah Cak Dion optimis nih? Beberapa pertandingan awal itu 3 angka kita raih karena ya kita ketahui ini persaingan Liga Utama. Persebaya pemainnya muda semua. Gimana Cak Dion? Di beberapa pertandingan awal ya, apakah bisa 3 angka? Kuncinya cuma 1. Nah, jadwalnya juga belum keluar. Tapi kalau andai kata jadwal sudah keluar, ini cuma 1. Latihan dan latih tanding yang simultan. Saya rasa itu bisa lah Mas Jaya nanti mengarrange, mengkombinasikan bagaimana caranya bisa berlatih tanding. Kunci di situ aja sih. Kalau yang kayak kemarin tuh kan awal musim kita ada kendala di belum vaksin pemain asingnya di awal musim ya. 1 pertandingan berikutnya sudah lengkap, menang. Pertandingan berikutnya unggul dulu tapi beda setelahnya. Nah, tapi itu harapan saya sih sama yang lainnya, bisa 3 angka. Jangan sampai nggak bisa 3 angka. Kalau nggak bisa 3 angka nanti nama sama aja ngundang prahara itu namanya. Nanti kita mulai gini-gini lagi nanti kayak MU nanti ya. Kok nyebrangnya ke sana aja? Saya juga MU soalnya, nggak masalah. Kayak gitu juga. Podawan. Gak apa-apa, tapi kuncinya itu tadi, memang harus dikejar.
3 angka itu gimana cara dikejar, entah nanti mau main di kandang, mau main tandang, iya gimana caranya harus diusahakan sesuai dengan apa yang katanya Mas Jaya tadi kan, mengejar juara. Kalau udah mau niatnya ngejar juara, setiap pertandingan ya dianggap sebagai final gitu, nggak mau tahu. Dan saya rasa teman-teman juga mengamini itu mainnya, pokoknya mainnya sih ngapi, ngosek, terus itu aja. Nanti perkara hasil akhir ya sudah nanti ditentukan nanti lah. Yang penting main ngapi atau milih mana, main blendes tapi menang, pilih mana. Ugly win lagi kayak kemarin itu sempat ugly win berkali-kali kan, kayak gitu. Tinggal pilih aja sekarang. Kalau saya sih pribadi ya mending main ngosek ya menang, ojo ngosek tapi kalah, loro hatinya. Itu aja. Itu saya sih Mas. Iya, saya ke ini Cak Yaya. Kalau tadi sudah terucap dari Cak Dion ya, pre-season ini harus jadi acuan utama Persebaya untuk meningkatkan pengalamannya pemain muda ini. Ada agenda ini untuk pre-seasonnya seperti apa nih Cak Yaya? Latih tanding. Yang jelas sudah ada agenda semuanya. Ya, kita akan mulai uji coba perdana itu ya tanggal 22 itu melawan Persisul, insya Allah itu. Nanti kan kita bisa melihat awalnya seperti apa, nanti berprosesnya seperti apa sampai bulan Juli. Ini semua pemain-pemain muda bakal dimainkan ini ya untuk di uji coba ini ya. Kebetulan untuk kali ini memang kan ada pemain-pemain kita yang masih di tim nasional, jadi kesempatan bermain bagi semua pemain muda itu sangat besar, insya Allah. Apakah ada perkiraan ini waktu nanti lari tanding lawan Solo sudah bakal memainkan uji coba pemain asing yang tadi sempat di Spalspil tadi itu? Enggak, pemain asing terus terang masih belum ya? Masih datangnya itu mungkin masih apa namanya akhir-akhir bulan gitu ya. Kalaupun umpama ada yang maju mungkin satu orang, tapi kalau yang lain tak rasa baru datang akhir bulan karena memang kontraknya dengan klubnya itu rata-rata berhentinya segitu. Di pertengahan tahun 30 Juni biasanya kalau di Eropa. Enggak Mei ya, 31 Mei. Tanggal segitulah, ada yang 25, ada yang itu selesainya mungkin. Iya, Cak Beta masih tentang pemain muda yang nanti ini pasti ya, karena kalau dari statistik kan rata-rata pemainnya di bawah 25 tahun semua ini. Cak Beta optimis juga ini, awal kompetisi musim terbaru Persebaya pemain muda bakal meraih 3 angka beruntun atau ya naik turun ini. Gambaran di Piala Menpora Mas Dio, itu banyak pemain mudanya dan pemain mudanya cukup menjanjikan. Salah satunya adalah Bafil Manse yang sempat dipuji oleh Bung Kusnaini, wartawan Lawas itu Akbar itu sempat disebut sebagai anti Firmansyah, the next anti Firmansyah dengan postur yang lebih baik. Itu menandakan bahwasanya pemain muda ini sebenarnya menjanjikan. Kalau diberikan minute play yang baik, diberikan minute play yang banyak, tapi dengan adanya mentor dari pemain-pemain tua atau pemain-pemain asing yang cukup signifikan, itu bisa membentuk karakter mereka jadi semakin lebih kuat gitu. Kalau impactnya apa? Impactnya yaitu tadi, kalau kata Mas Dio tadi, kalau disuruh milih ya mendingan menang, karena konsistensi dalam 34 match itu untuk meraih 3 poin itu sangat lebih penting gitu, daripada hanya bermain bagus. Mourinho sendiri pernah bilang yang akhirnya jadi postulat umum di sepak bola ya, maksudnya kalau disuruh milih saya lebih milih menang. Jadi nggak peduli kamu bermain bagus, yang penting saya menang, itu lebih baik. Karena saat akhirnya kon main gak menang ya cuma gak dapat 3 poin, sejelek-jelek pun kamu menang, meraihnya juga tetap 3 poin gitu. Jadi itu paling penting, karena yang dinilai itu adalah poin hasil akhir, bukan sebagus apa Anda bermain. Itu. Kalau tadi Beta sempat menyebut bahwa harus ada kepercayaan untuk memberikan menit bermain ini. Ini pada latih tanding atau pada laga utama ketika nanti sudah mulai bergulir kompetisinya? Kalau soal teknik itu teknis pertandingan saya kira Coach Aji dan rekan-rekan kepelatihan pasti lebih tahu. Tapi saya berharap kalau di pre-season itu banyak klub-klub Eropa juga memberikan kesempatan kepada para pemain-pemain mudanya untuk menunjukkan kemampuannya. Itu tujuannya tidak hanya menunjukkan skillnya, tapi juga untuk membentuk chemistry antar pemain. Jadi ketika dia menunjukkan skillnya, dia juga menunjukkan chemistry dengan pemain-pemain lain. Chemistry inilah yang nantinya akan terbentuk ketika kita melakoni pertandingan yang simultan di liga. Gitu. Jadi ini paling penting. Chemistry itu penting karena kenapa? Itu juga salah satu cara untuk membentuk mental pemain.
gitu. Jadi minute play atau menit bermain itu juga perlu untuk pemain muda, selain untuk menunjukkan skill juga untuk membentuk chemistry antar pemain. Jadi itu ya. Oke, harapannya tentunya para pemain muda ini bisa langsung ada semestinya ya Cak Yaya ya, sehingga nanti lari tanding ini bukan sebatas lari tanding aja, tapi satu sarana untuk bisa mempertemukan emosi, kekompakan bermain menjelang liga kompetisi baru nanti bergulir. Ya, Kak Dion, masih tentang pemain asing ini Kak. Kalau tadi sudah ada statement dari Cak Yaya bahwa Persebaya itu pasti mengupayakan pemain asing terbaik itu bisa gabung di Persebaya. Bahkan spill yang tadi sempat diungkap oleh beliau, kalau nanti jadi ini bakal menjadi penyerang terbaik di Liga Indonesia. Kalau dari catatannya Cak Dion Tawon di beberapa musim terakhir ini, seperti apa sih pemain asing itu? Apakah sudah memenuhi ekspektasi kami di sini sebagai pendukung Persebaya atau gimana ini? Kalau pemain asing kita bicara 2018 ya. 2018 itu ada Pogliara, ada Dutra, terus David da Silva. Dari 3 nama itu yang kelihatan moncer ya David da Silva. Pogliara cedera karena patah kaki waktu itu. 2019 pemainnya ada Manu Jalilov, Lizio, Balde, masih tetap Dutra di sana untuk yang pertama. Sebenarnya udah bagus, ada David da Silva juga, udah bagus. Tetapi mungkin kokinya tidak begitu cocok. Ada Lizio di sana, kokinya mungkin nggak cocok. Itu kalau dipakai di musim saat ini dengan pelatih saat ini mungkin bisa jadi cocok. Itu nah akhir ya. Gitu. Di musim 2020 pemainnya oke, semuanya oke, tapi nasib berkata lain, ada pandemi. Gitu kan? Di 2021 kemarin pemainnya itu kita dapat Wilson, orang pada ngomel semua. Ini striker apa ini yang kita dapat? Tapi inilah kita perlu memberikan pemahaman bahwa ada yang namanya striker itu tipenya defensive forward. Ada yang tipe seperti itu, seperti Chris Sutton kalau zaman dulu sekali itu, Chris Sutton ya. Chris Sutton itu pemainnya Blackburn. Ini kan. Ketuaan. Oke, Firmino lah, Firmino. Kalau sekarang yang teman-teman mungkin tahu Firmino, mungkin seperti defensive forward. Yang mana striker ini memang di tengah, posisinya sebagai striker tengah, tapi tidak selalu mencetak gol. Ini yang aneh kan, kalau bisa. Adalah di tengah musim diganti karena ada tagar itu Wilson out, datang someone yang memberikan harapan. Tapi ternyata harapan itu palsu. Kita semua tahu nih, nah, jangan sampai seperti itu. Nah, untuk musim yang berikut ini, saya menggarisbawahi ke niat-niat untuk mengkontrak pemain-pemain muda. Kalau itu semua dikumpulkan, saya rasa nilainya juga masih ada lebihan untuk mengkontrak pemain-pemain asing yang bagus. Benar, Mas? Ketawa dia. Kalau saya ngitung nih ya, saya nggak tahu nilainya berapa. Tapi dengan pemain muda yang dikontrak jangka panjang, otomatis kan ada ruang gaji, ruang kontrak yang mana bisa dilebihkan untuk hal yang lain. Ini bisa untuk mengkontrak pemain asing yang mumpuni. Jadi mungkin bisa jadi untuk ya striker ini kan harganya paling mahal tuh. Kalau kita main CM, main apa lah itu FM, itu poin yang paling mahal di striker. Harga paling mahal striker. Nah, mungkin dengan selisihnya tadi itu, ya Mas Jaya, wah ya tuh beli lah, nggak apa-apa lah, mau belinya ada. Katakanlah kayak gitu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan tim. Saya lihatnya itu dan semoga tidak salah pilih. Kalau memang yang si ini tadi yang direkrut ya, semoga cocok. Meskipun mungkin dari statistik, ya saya nggak tahu siapa nih yang mungkin mainnya sekian, golnya 0, mainnya sekian, golnya cuma sekian. Tapi patut diingat, dia main di Eropa. Gitu. Nah, jadi otomatis dia lebih teruji lah. Bandingkan dengan striker yang mungkin mainnya sekian, golnya sekian, tapi mainnya kalau Eropa mungkin Liga Belarusia yang tier 2 atau tier 3 itu masih pertanyaan. Gitu. Jadi saya pikir ini akan menarik, kita tunggu pemain asingnya nanti ini yang memang nggak masuk. Kalau tengah, sayap mungkin sudah ada di spill seperti itu. Strikernya yang penting kita tunggu.
Ketawa kan? Iya, sebelum ke Cahaya ini kami juga kita ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Persis Solo. Selamat datang di Kota Pahlawan, selamat datang juga di rekan-rekan BWF ini. Ya, betul, silakan. Ya ini untuk rekan-rekan BWF, monggo dipersilakan untuk disiapkan ini menu-menu terbaiknya dari Sura Coffee. Selamat datang di Sura Coffee juga rekan-rekan dari Persis Solo. Iya, langsung ke Cahaya ini ya. Ini menarik ini ya. Ini apakah jangan-jangan bakal ada kejutan dari Persebaya? Sengaja pemainnya media, pemain asingnya jos semua nanti musim depan ini. Iya. Gimana Cahaya? Semoga semuanya jos. Semuanya jos. Wah, jos gandos, kotos-kotos ya itu ya. Jadi nanti akan ada kombinasi ya, pemain muda dan juga pemain asing yang punya jam terbang di Eropa sana. Ya, Cak Bedat masih tentang pemain asing, punya catatan di beberapa musim terakhir ini untuk format musim depan bakal kayak apa pemain asingnya Persebaya? Format masa depan. Gini, soal striker aja ya. Entah kenapa Persebaya itu cocok dengan striker asal Brasil. Makanya kemungkinan untuk merekrut another Brazilian itu sangat terbuka lebar sekali. Tapi ya itu tadi kembali tadi, saya harap analis dari tim Persebaya sendiri ini benar-benar memperhatikan dengan sangat baik gitu. Kita tahu memang analis itu statistik itu kan hanya angka, tapi kadang angka itu berarti banyak untuk beberapa pemain gitu. Oleh karena itu, walaupun angka kan kadang-kadang kita pemain langsung kalau boleh gitu, tapi kan secara gameplay pemain ini bisa cocok dan bisa nge-blend dengan Persebaya, itu memang salah satu nilai plus. Itu mungkin yang dicari oleh tim pelatih, dan semoga tim analis ini bekerja benar-benar sehingga omongan kebujuk agen itu gak ono maneh. Kok bolak-balik pengaruh masuk ke bondo agen terus, kan itu jadi hal yang aneh gitu. Ojo sampai kan geli gitu kan, tim sebesar Persebaya kok dibujuk agen, jenenge agen. Pemain elek itu malah api, wong ibaratnya dia dodolan kan gitu. Gitu. Jadi tim analisis benar-benar gak percaya begitu saja 100% dengan omongannya agen, tapi benar-benar untuk melakukan analisis seluruhnya, bagaimana pemain ini benar-benar ketika berada di lapangan dan bagaimana karakternya ketika nanti ngeblend dengan Persebaya atau tidak gitu. Oke, jadi ini tetap ya condongnya ke Amerika Selatan, Brasil ini ya. Kalau dari statementnya tadi memang ada titik nyaman bagi Cak Berat gitu lah, kalau pemain asing Persebaya itu ada yang dari Brasil gitu ya. Titik nyaman buat Persebaya. Karena selama ini kita juara juga bersama Presiden, begitu ya Mas Dian ya? Ya, di buku saya memang kayak gitu. Memang mostly pemain Brasil, tapi kan kita nggak tahu, zaman sudah berubah mungkin. Siapa tahu dari benua lain yang ternyata berkontribusi untuk Persebaya. Kan kita nggak tahu nih, Jepang kemarin nih, Marukawa ini kan, itu salah satu anomali. Padahal sebelumnya pemain Jepang terakhir kita adalah Uchida, Takatoshi Uchida, yang tidak bisa dibilang berhasil. Nggak bisa dibilang, dia Jepang soalnya nggak berhasil. Nggak bisa dibilang dia sebagai pemain asing berhasil, tapi ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa menggunakan pemain dari negara yang tidak biasa. Kemarin kita coba pakai Guinea-Bissau, Amido Balde. Sebetulnya di mata saya secara kualitas dia bagus, cuma ya itu tadi yang racik mungkin kurang pas, jadi akhirnya tidak muncul, akhirnya dipaido sama teman-teman semua. Itu tadi. Tapi top skor Dan dia di sejarah klub Persebaya adalah satu-satunya pemain, satu top skor Piala Indonesia 2019, dan satu-satunya pemain yang 2 kali mencatatkan kuat untuk Persebaya di kompetisi resmi. Amido Balde. Itu sesuatu yang tidak boleh kita tepikan, bahwa dia punya nama bersama Persebaya. Kita punya utang masuk portofolio, meskipun dia di klub lain. Aku tahu 2 kali kuatrik sama Persebaya. Sok gaya deh. Gitu. Contohnya kayak gitu lah. Kalau yang saya ngegolkan sekali, habis itu saya mainan foto itu matahari itu, habis itu saya tenggelam seperti matahari. Jangan sampai kayak gitu. Oke, tepuk tangan semua buat rekan-rekan semua di sini, termasuk buat rekan-rekan dari Persis Solo yang baru saja hadir. Selamat datang dan juga selamat bergabung di diskusi Sabta Halal Bihalal. Ya, kita menjadi satu kehormatan juga bisa kedatangan rekan-rekan dari Persis Solo. Ya, rekan-rekan semua dipersilakan untuk memesan menu-menu dari Sura Coffee. Saya ke Cahaya ini. Cahaya, ini sudah sepakat bahwa kita bakal jadi klub dengan format Beyond Guns di musim depan. Ini kira-kira untuk komposisi nih, Cak. Berapa persentase
presentasinya ini antara pemain dari binaan Persebaya dan juga pemain yang didatangkan Persebaya yang berstatus pemain muda ini. Apakah memang nanti bakal ada lebih banyak pemain binaan atau diimbang atau seperti apa formatnya? Sebenarnya kan kalau yang sudah diumumkan kan sudah jelas Iya. bahwa yang memang sebagian besar akan dipenuhi oleh pemain muda. Pemain muda. Ya. Ya mungkin angkanya sekarang mungkin kisaran 21,8 sampai 22 tahun. Angka rataan umurnya 21 ya, anggap aja kita paskan 22 tahun ya rata-rata ini ya. Ya dari pemain yang semuda itu nih, Cak. Ini kira-kira apakah Persebaya di Jaya sudah mulai kelihatan ya sosok kapten tim untuk kedepannya ini bakal jatuh dipercayakan pada siapa ini? nanti kita lihat Nanti kita lihat perkembangan dalam latihan dan sebagainya, pasti coaching staff juga tahu. Iya. Termasuk dari hasil uji tanding nanti ya, bakal bisa ditentukan nanti siapa kaptennya. Iya, ke Cak Dion sama Cak Betek ini ya, sebelum kita akan keluarkan kepada audiens ya. Kalau untuk format pemain musim depan ini, kira-kira akan seperti apa? Komentar dari Cak Dion? Gini, formatnya kan akan pemain muda ya. Jadi ini seperti sejarah yang berulang bagi Persebaya menurut saya. Di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya, itu Persebaya sudah sering sekali melakukan perubahan yang banyak seperti ini. 87, 89 juga kayak gitu pemain muda. Lalu di tahun 90 ya, juara Piala Utama dengan pemain muda. Dan tahun-tahun setelahnya juga menggunakan pemain muda. Cuma catatannya cuma satu lagi nih, tahun 2002 pada saat Persebaya terdegradasi, tetap ngeyel pakai pemain muda, tetapi tidak diberikan pemain asing yang mumpuni, tidak ada, bahkan tidak punya duit untuk kontrak pemain asing karena waktu itu wali kota Pak Cak Nartos dan sakit, tidak diurus Persebaya waktu itu. Nah ini kuncinya memang tadi itu ya, pemain asing dan pemain senior. Tetapi yang dilakukan saat ini memang sebuah pengulangan sejarah karena waktu itu sudah ada. Jadi kita nggak usah kaget sebenarnya, memang ada sejarahnya seperti Persebaya melakukan ya kasarnya potong generasi lah, rasionalisasi sudah sering dan hasilnya memang ya 80-20 lah keberhasilannya lah gitu.